Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Aprilia Dharma Kusumawati, guru SDN 01 Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar angkatan 9. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah yang mendampingi saya dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah Ibu Sri Pertiwi sebagai fasilitator, dan yang kedua adalah Bapak Marsudi sebagai pengajar praktik saya. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut atau yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berprestasi dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karenanya, sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah tujuan aksi nyata. Mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. 2. Membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. 3. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah tolak ukur. Adapun tolak ukur aksi nyata saya adalah satu, terciptanya suasana atau lingkungan positif. 2.
2. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. 3. Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. 4. Terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan 5. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Yang keempat adalah lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Yang ketiga, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang keempat, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dinding kelas. Yang kelima, menempelkan kesepakatan kelas di dinding kelas. Yang keenam, meminta murid untuk menulis keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama agar selalu mudah diingat. Yang ketujuh, melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas secara konsisten. Dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang saya butuhkan, yang pertama pastinya adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD 01 Jati yang saya hormati, Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD 01 Jati yang saya hormati pula, mungkin gangguan kembali pun sekedar. Di sini saya mau menyampaikan presentasi saya untuk tugas EGB saya, karena saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1, dan saya diberi tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif kepada teman-teman guru di sekolah ini. Maka perkenankanlah saya untuk menyampaikan presentasi saya. Sebelumnya, selamat datang kepada guru hebat. Mari belajar bersama untuk berkolaborasi, saling memberikan dukungan untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini.
Yang pertama, konsep utama modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kurikulum di SD kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, yaitu yang dimana kita pembelajarannya terdiferensiasi pada siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu Guru. Terdiferensiasinya adalah terpusat pada siswa. Adapun profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu inovatif. Ya, saya akan menyampaikan satu sub yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tak dari pun, saya mau sedikit bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut pemahaman panjenengan sedaya, disiplin itu yang bagaimana Pak Bu? Taat aturan, dan betul sekali. Taat aturan di sini biasanya sifatnya memaksa, gitu Bapak Ibu, dan itu membuat tidak nyaman, rasa tidak nyaman pada diri anak tersebut. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya Bapak Ibu. Disiplin diri itu lahirnya dari dalam anak itu sendiri, bukan dari orang lain. Kalau misalnya anak-anak itu termotivasi untuk disiplin dari dirinya sendiri, itu akan merasa berbeda. Pasti mereka akan nyaman untuk melakukan disiplin diri tersebut. Kalau mereka merasa terpaksa, oh aku melakukan disiplin ini karena nantinya takut sama bapak guru ini, sama ibu guru ini, pasti anak akan melakukan itu dengan rasa terpaksa, dan itu akan tidak lama, pastinya akan dalam waktu tertentu saja. Besoknya, hari ini, besok sudah tertib, tapi besoknya lagi akan mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sementara ini yang kita rasakan ya Bapak Ibu, anak-anak itu mematuhi aturan yang kita buat, melaksanakan sesuatu yang sesuai aturan disiplin itu tadi, karena mereka takut akan mendapatkan sanksi, atau kalau tidak mereka melakukannya dengan karena ada sogokan dari bapak ibu guru. Aku tak nganggo seragam rapi lah, ben itu permen saka bu guru. Aku tak pakai ikat pinggang lah, besok beda dihukum bu guru. Seperti itu ya bapak ibu. Ya, disiplin diri itu tersebut tadi didasari atas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Dalam bertahan hidup maksudnya di sini adalah kebutuhan yang menunjang seseorang untuk bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Orang itu pasti butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh untuk berpakaian, untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita sering sekali menjumpai anak-anak kita kalau di sekolah itu mencari perhatian pada kita. Ya, dengan mereka bertingkah mungkin sering nangis, mungkin memancing emosi kita, kayak senengane nakal kancane, seperti itu.
diterima. Mungkin di rumah mereka kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya Bapak Ibu. Mereka di rumah orang tuanya sibuk bekerja, jadi mereka merasa kurang diperhatikan. Oh, aku yang rumah tidak diperhatikan. Aku tak mencari perhatian di sekolah kepada Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru itu bisa menyayangi aku, beda dengan orang tuaku, seperti itu. Dan rasa diterima, maksudnya di sini rasa diterima mungkin di rumah mereka tidak dianggap karena bapak ibunya sudah pusing sendiri mikirnya kebutuhan rumah yang mungkin terlalu banyak. Kalau di sekolah mereka ingin diterima, anggap ini loh, aku tuh ada loh, seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan di sini pernah kita jumpai ada seorang anak sudah lulus, ya, itu dia merasa berkuasa sendiri di sekolah ini. Iki loh aku menangan dewe. Sedangkan ngajak si A, si B, si C. Karena aku menangan dewe. Aku penguasa di sekolah ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Mereka ingin bebas. Mereka tidak ingin mendapat kekangan dari orang lain. Mereka ingin merasa aku bebas, tidak ada aturan yang ingin aku, seperti itu. Jadi mereka melakukan kegiatan tersebut, melakukan hal tersebut karena sudah tidak mau dengan aturan-aturan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini maksudnya adalah mereka misalkan menjahili temannya itu karena mereka merasa senang, mereka merasa puas, mereka merasa bahagia bisa menjahili temannya, seperti itu. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seseorang itu dalam melakukan tindakan pasti mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama yaitu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, mulai melakukan disiplin diri karena takut dihukum, yang merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu karena takut dihukum oleh bapak ibu guru. Misalkan, oh aku hari ini nggak pakai ikat pinggang, ternyata aku mendapat hukuman dari guru untuk seperti ini. Besok aku akan memakai ikat pinggang lah biar nggak dihukum guru lagi, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik juga ya Bapak Ibu, bukan dari dalam diri anaknya itu sendiri. Misalkan, oh aku tak memakai seragam lengkap pas upacara biar mendapatkan roti dari bu guru misalnya. Yang selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik. Tapi mungkin saat ini anak-anak kita belum mempunyai motivasi yang intrinsik karena mereka masih melakukan semuanya hal-hal kebajikan itu karena ingin mendapatkan imbalan ataupun menghindari hukuman dari bapak ibu guru. Dan itulah nanti yang akan menjadi PR kita Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak tersebut supaya anak tersebut bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari nantinya dan sekolah kita akan menjadi nyaman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini biasanya karena dua hal Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua yaitu penghargaan. Hukuman itu ciri-cirinya yang pertama yaitu menyakitkan. Artinya menyakitkan bagi siswa. Karena hukuman itu biasanya kita memberikan hukuman fisik kepada anak. Dan anak, misalkan kita suruh lari keliling lapangan, pasti anak akan merasa capek. Misalkan kita suruh menyapu halaman, juga anak akan capek. Yang kedua yaitu tidak nyaman. Pastinya anak dalam melaksanakan hukuman itu merasa sangat tidak nyaman dan pasti terpaksa. Yang selanjutnya murid merasa takut. Takut di sini karena mendapatkan hukuman. Ya. Aku kok tidak memakai seragam lengkap, aku akan dihukum bu guru. Aku kok tidak memakai ikat pinggang, aku kok masih disuruh dikasih hukuman seperti ini. Begitu. Yang selanjutnya murid menyembunyikan, ya, karena takut akan dihukum itu
tadi, biasanya murid kita kalau ditanya bapak ibu guru pastinya akan nggak mau jujur, menutup-nutupi. Boten nak bu, pulang boten nak bu, seperti itu nggih Pak Bu, nggih biasanya kita nggih. Dan anak akan mengulangi kebohongan dan kebohongan lagi. Mereka tidak akan mau jujur. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Karena terlalu sering mendapatkan hukuman dari kita, murid akan merasa minder, rendah diri. Aku sering dihukum guru, aku isin, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya penghargaan di sini misalkan murid yang mendapat nilai 100 kita kasih hadiah permen. Murid yang bisa menjawab pertama kali kita kasih hadiah uang 2000 seperti itu nggih. Itu menurut saya dan menurut modul yang sudah saya pelajari itu yang pertama tidak efektif. Tidak efektif di sini kan kita hanya memberikan kepada anak-anak itu saja, tidak merata, dan nantinya juga anak akan merasa sombong. Yang selanjutnya merusak hubungan atau sifat ini. Pastinya kemampuan setiap anak di satu kelas itu tidak sama nih Pak Bu. Dan biasanya yang aktif itu ya hanya anak-anak itu saja, dan pastinya yang akan kita berikan penghargaan adalah anak-anak itu saja. Sedangkan yang lain yang kurang, Mas. Sedangkan yang kurang aktif, yang kurang dalam hal akademik akan jarang kita berikan. Kita misalkan kita kasih hadiah permen, kita kasih hadiah uang, itu jarang. Dan pastinya anak yang tidak pernah diberikan penghargaan itu akan merasa iri. Jadi kayak iya paling gue kayak baik. Aku nggak pernah dapat jatah hadiah dari guru seperti itu. Yang selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini anak pasti akan cenderung berpikir seperti ini. Aku bisa jawab monoe, bu guru sudah memberikan hadiah kepadaku. Aku sudah menggambar yang seperti ini, membuat hasil yang seperti ini saja, bu guru sudah memberikan hadiah kepadaku. Padahal dia bisa melakukan hal yang lebih dan lebih lagi. Yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang dalam penerimaan rapot kita dilarang untuk memberikan ranking kepada anak. Itu alasannya kenapa kita dilarang untuk memberikan ranking kepada anak, untuk menghindari seperti ini Pak Bu. Ya. Yang selanjutnya yaitu merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya di sini merampas hak menghargai dirinya. Misalkan anak kelas 1 minggu ini dia baru hafal huruf, minggu depannya lagi dia sudah membaca satu kata. Karena diiming-imingi, pokoknya kalau minggu depan sudah bisa membaca, tak kasih hadiah es krim. Kamu kalau minggu depan sudah bisa hafal suku kata, kamu tak kasih hadiah uang 2000. Pastinya anak akan tidak menghargai dirinya sendiri. Bukan mereka bangga karena aku sudah bisa loh sekarang, tapi karena aku bisa besok hadiah itu loh. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada dua. Yang pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Konsekuensi itu yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Dia memberikan penguatan karakter kepada anak hanya jangka pendek saja Bapak Ibu. Yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Misalkan anak tersebut, misalkan anak menumpahkan minuman temannya. Kemudian kita sebagai guru mengetahuinya, kita akan menekankan kepada anak, ini minumannya tumpah, apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Nah besok kita akan melihat apakah anak tersebut akan
baru mengenalnya ketika saya mempelajari modul 1.4 ini Bapak Ibu. Dan restitusi ini adalah yang diharapkan dalam modul 1.4 ini. Yang pertama yaitu murid akan bertanggung jawab akan perilakunya. Jadi apa yang sudah mereka lakukan, murid tersebut akan merasa bertanggung jawab. Oh, aku sudah melakukan kesalahan, sehingga aku harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku buat. Yang selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Maksudnya seperti ini, anak-anak disuruh berpikir, kira-kira solusi dari masalah yang telah mereka perbuat ini solusinya apa toh? Dan anak nantinya juga akan teringat terus karena mereka bisa mencari solusi sendiri tanpa mendapatkan arahan atau disuruh oleh bapak ibu gurunya. Mereka, oh kalau saya menumpahkan air minum berarti saya harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Saya harus bertanggung jawab untuk meminta maaf, dan itu anak akan teringat selalu. Yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dengan orang lain. Di sini maksudnya adalah karena adanya restitusi, kita ngobrol secara baik-baik, pastinya anak tersebut juga akan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Apa yang dia lakukan itu adalah kontrol dari dalam dirinya sendiri. Oh, aku kira-kira kalau berbuat seperti ini, aku harus bagaimana? Oh, kira-kira kalau aku berbuat salah, aku harus bagaimana? Seperti itu. Yang selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dengan adanya kita pancingan-pancingan tersebut, murid lama-lama akan semangat memperbaiki kesalahannya, tidak hanya pasif saja. Aku salah, ya sudah lah, seperti itu. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004 ya Bapak Ibu. Jadi restitusi di sini maksudnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak-anak itu diminta untuk berpikir sendiri, mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Bagaimana caranya agar kesalahan saya itu nantinya agar tidak akan saya ulangi dan saya bisa kembali ke kelompok yang kita ini yang semestinya. Sedangkan ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Anak tersebut bukan menebus kesalahan yang telah mereka perbuat, tapi belajar dari kesalahan yang mereka perbuat untuk tidak diulangi ke waktu-waktu berikutnya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Setelah mereka melakukan kesalahan kepada temannya, bagaimana cara mereka untuk memperbaiki hubungannya dengan temannya tersebut. Yang selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan. Kita gurunya menawarkan kepada anak, kamu sudah berbuat salah, apa yang seharusnya kamu lakukan? Ya, seperti itu. Jadi kita menawarkan kepada anak apa yang kira-kira bisa mereka lakukan untuk menebus kesalahannya tersebut. Bukan paksaan, bukan kita paksa. Kamu sudah melupakan minuman temanmu, kamu harus ngepel, kamu harus seperti ini, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Karena kita tadi melakukan pendekatan secara baik-baik, kita bicara dari hati ke hati dengan anak tersebut, kita bisa mengajak anak tersebut untuk melihat dalam dirinya. Oh, aku itu ternyata kesalahanku itu seperti ini dan aku harus berbuat seperti ini. Yang selanjutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dengan cara restitusi ini tadi, dengan kita ngobrol dari hati ke hati dengan anak tersebut, kita bisa tahu apa sebenarnya yang mendasari anak tersebut melakukan kesalahan. Di mana kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi yang sudah kita bahas di awal ya Bapak Ibu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan satunya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Kita yang dalam
berbuat. Yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Kita menguatkan karakter anak tersebut untuk bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan mencari solusi tentang kesalahan yang sudah mereka perbuat. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini saya contohkan karena yang sering kita hadapi di sekolah ini, Bapak Ibu, mungkin semuanya hampir sama, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR dengan alasan lupa, dengan alasan nggak bisa dan sebagainya, atau ibunya tidak mau membantu atau gimana, gitu. Kalau hukuman yang pertama yaitu guru menghukum siswa untuk hormat di bendera. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu di depan dan hormat bendera. Padahal di situ cuacanya panas sekali. Akhirnya guru merasa marah karena emosi anak tersebut tidak mengerjakan PR dan siswa tersebut menjadi takut. Bukannya dia merasa oh aku salah, tidak, tapi mereka merasa takut. Aku gara-gara PR, aku didukani bu guru, aku dihukum bu guru, seperti itu. Yang kedua yaitu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan di luar kelas atau mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Mungkin kalau kita cenderungnya seperti itu, ya Bapak Ibu. Guru memang di sini guru harus bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, biasanya kita membuat peraturan sebelum ini kan seperti itu. Guru tegas, kamu tidak mengerjakan PR, ya sudah sana dikerjakan di luar kelas. Tapi menurut saya itu juga kurang efektif karena ternyata murid juga tidak juga akan melakukan kesalahan yang sama. Mereka malah senang mengerjakan di luar kelas, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah restitusi, yang memang kita diharuskan untuk melakukannya, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena pastinya di awal pembelajaran kita sudah mengenal keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Kita bicara baik-baik dengan anak tersebut, kira-kira kalau dia tidak mengerjakan PR, apakah dia melanggar keyakinan kelas apa tidak? Terus bagaimana caranya agar keyakinan kelas yang harusnya dia taati itu bisa terwujud seperti itu. Nah, di sini posisi kita sebagai guru, ternyata kita itu mempunyai 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir di posisi yang paling ujung, dan memang kita seharusnya sebagai guru harus berada di posisi itu dan belajar untuk menjadi posisi tersebut, yaitu sebagai seorang manajer. Di sini kita akan bahas satu persatu bagaimana posisi kontrol kita yang seharusnya dan penerapannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya membuat kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, karena sampai sekarang anak-anak itu pasti ada raketan 1 atau 2 anak itu yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera dengan alasan lupa atau hilang atau banyak sekali alasan-alasan anak karena pintar membuat alasan itu tadi. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Itu biasanya kita memberikan arahan atau memarahi anak seperti ini. Patuhi aturan sekolah, berdiri di depan menghadap teman yang lain. Seperti itu. Itu kata-kata kita yang kita ucapkan kepada anak tersebut. Jadi kesannya adalah tegas dan galak, Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini biasanya bahasanya sudah agak halus. Berapa kali bu guru harus bilang, bu guru kecewa dengan sikap kamu. Jadi kata-kata kita itu ingin membuat anak tersebut merasa bersalah bahwa dia melakukan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu posisi teman. Itu biasanya bahasanya seperti kita ngobrol dengan teman kita. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, besok jangan diulangi ya. Nah, anak-anak juga akan merasa, oh aku temannya Pak Guru itu, oh aku temannya Bu Guru itu, gak apa-apa kali ya kalau aku besok melakukan
juga halus. Jadi nggak serta-merta tegas seperti penghukum tadi, tapi hampir sama antara penghukum dan pemantau. Yang selanjutnya posisi yang memang seharusnya kita lakukan yaitu manajer, dengan pertanyaan yang kita memang harus benar-benar berwibawa di depan anak, menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, biar anak mengoreksi kesalahannya. Terus kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi anak mencari solusi sendiri tentang kesalahan yang mereka perbuat itu tadi. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kita sudah mengenal keyakinan kelas ya Bapak Ibu, karena di sekolah kita ini sudah kemarin anak-anak sudah ada dalam guru dekat juga dan sudah mengenal kita tentang keyakinan kelas. Ya, sekarang saya mau tanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Perbedaannya keyakinan dengan peraturan itu apa toh Bapak Ibu? Peraturan sifatnya memaksa. Ya, betul sekali Bu Jen. Terima kasih. Peraturan itu sifatnya memaksa dan anak-anak biasanya tidak suka kalau dipaksa, ya Pak Bu. Sekarang Bu, saya mau tanya, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Kenapa aturannya itu harus menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang pertama alasan kita pasti keselamatan ya Pak Bu. Ya. Yang kedua alasan kita adalah untuk menjaga kesehatan kita. Dan peraturan-peraturan ini pastinya harus dan demi kebaikan kita semua. Oke. Ya. Pastinya di sini juga sudah Bapak Ibu praktekkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas di awal ajaran baru, di awal tahun. Kita semua sudah mempraktekkan ini ya Pak Bu. Yang pertama kita lakukan yaitu berdiskusi tentang peraturan kelas. Kita berdiskusi dengan anak-anak. Kamu kira-kira di kelas pengennya bagaimana? Ya, anak-anak semuanya mengutarakan pendapat. Kemudian kita menulisnya di papan tulis. Yang kedua yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Misalkan di sini anak-anak ada yang berpendapat, ini Bu kalau terlambat masuk ke kelas, Bu disuruh menyapu semuanya selama 2 hari Bu, seperti itu. Tapi kan nggak mungkin kita menulis kalau terlambat datang ke kelas menyapu selama 2 hari atau bagaimana. Pastinya kita akan menuliskan peraturan. Oh berarti kalau tidak boleh datang terlambat sekolah itu bagaimana anak-anak, disiplin seperti itu. Jadi kita membuat peraturan atau keyakinan kelas itu tadi dengan bahasa yang singkat dan mudah diingat. Yang selanjutnya yaitu menempelkan keyakinan kelas, karena di sini di kelas Bapak Ibu semua pastinya sudah tertempel keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun ajaran. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu pasti lebih abstrak dari peraturan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak menuliskan keyakinan kelas itu dengan bahasa yang panjang lebar, tapi bahasa yang singkat dan biasanya mempunyai banyak makna. Yang kedua yaitu berupa pernyataan universal. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahan agar mudah diterapkan. Pastinya kondisi masing-masing kelas kita berbeda. Kelas saya dengan kelas 5, kelas 1 juga pasti berbeda. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Karena ini keyakinan kelas, pastinya kita juga mengajak anak-anak kita. Dan nantinya kalau kita membuat keyakinan sekolah, pastinya kita, Pak Guru
motivasi internal, kita tanyakan kepada anak tersebut, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita berbuat. Untuk memperbaikinya agar kamu bisa menerapkan keyakinan tersebut bagaimana? Dalam penerapan program disiplin positif, guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kodratnya, yaitu sebagai among atau manajer, yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu merupakan standar nasional pendidikan ini, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru ini hanya menuntun anak-anak itu sudah punya kodrat masing-masing, tinggal kita mengarahkan saja, tidak serta-merta kita melepaskan, tapi kita hanya mengarahkan, mengikuti kemana arah mereka. Kalau mereka berbelok, kita yang meluruskan. Seperti itu. Ya, semoga sesi belajar kita hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas ilmunya. Semoga saya mohon maaf apabila banyak kata yang salah, masih belepotan. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin.
pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang Siang Farid. Ya, Bu. Iya, Buya perhatikan beberapa hari ini kamu sering sekali datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah, Red? 5 kali, Bu. Oh, menurut kamu sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan apa tidak, Red? Kesalahan, Bu. Baiklah, Farid, berbuat kesalahan itu sangat manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapi masalah yang kita alami tersebut. Apakah kita mau memperbaikinya ataukah tetap melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Ya, Bu. Ya, baiklah. Mari kita bersama-sama cari solusi yang tepat untuk menghadapi masalah yang sedang kamu alami ini ya, Red ya. Ya, sekarang Buya mau tanya, apa alasan kamu kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur, Bu. Buya mau tanya lagi, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Bu. Menurut kamu, kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak, Red? Tidak, Bu. Lalu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Oke, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak buat kamu? Penting, Bu. Pentingnya apa, Red? Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu, Bu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting sekali buat kita. Ya, dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita dapat menghargai orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan tidak menumpuk, dan juga melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Ya, Red ya? Ya. Terus apa yang kamu lakukan, Red? Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Iya, bagus sekali Farid. Kamu sudah mau memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Sekarang Buya mau tanya lagi, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi, Farid? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, Bu. Baiklah, kita sudah bersama-sama menemukan solusi untuk masalah yang kamu alami. Nanti Buya akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Setuju tidak, Red? Setuju, Bu. Ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas kamu. Ya, Bu. Dan Citra, Siang, Bu. ya Citra, Buya dengar dari teman-teman kamu, katanya kamu habis bertengkar ya. Iya, Bu. Emangnya kenapa, Citra? Habis kesel sih, Bu. Dika terus menyontek pekerjaan saya. Bukannya nanya PR, tapi hanya mencontek. Ya, kalau begitu wajar kalau kamu bersikap seperti itu. Memangnya apa yang sudah kamu lakukan terhadap Dika tadi? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menggebrak meja Dika. Oh, seperti itu. Tapi pastinya kamu melakukan hal tersebut, kamu punya alasan yang kuat. Iyalah, Bu. Masa saya diam saja? Kan saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh, seperti itu. Ya, wajar kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan yang sudah kamu lakukan dengan susah payah tiba-tiba dicontek begitu saja sama Dika. Ibu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Kamu bisa menahan emosi dan tidak berbuat lebih buruk lagi dari itu. Misalnya kamu memukul Dika. Tidak, Bu. Sekarang coba kita pikirkan, apakah tindakan kamu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita, Citra? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak bagi kita? Penting, Bu. Oh iya. Baik, kalau menurut kamu penting, apa yang seharusnya kamu lakukan jika kamu sedang marah, Citra? Harus lebih sadar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu.
saya akan kulaporkan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Betul, tepat sekali tindakan kamu Citra. Untuk itu Bulia mohon kamu tetap sabar, jaga emosi kamu dan jangan diulangi ya. Ya Bu. Ya, silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni kepada beliau Ibu Lia Aprilia Darmakusuma, yang mana beliau sebagai guru SDN 01 Jati mengajar di kelas 4 dan kemarin telah melakukan diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Apa yang telah dilakukan atau diterima dalam kegiatan LMS pada guru penggerak, beliau telah melaksanakan beberapa poin yang ada pada modul 1.4 dan diterapkan di dalam kelas. Salah satunya adalah penerapan budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi maupun restitusi posisi kontrol. Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik dan terjadi perubahan penanganan kegiatan dalam menyelesaikan masalah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya kegiatan guru penggerak menjadi lebih baik lagi dalam penerapan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rian Jenilang Raita. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Aprilia selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni tentang kegiatan yang sudah dilakukan Ibu Aprilia berkaitan dengan kegiatan diseminasi, atau menurut saya itu merupakan pengimbasan dari kegiatan yang sudah mereka lakukan di program guru penggerak angkatan 9. Menurut saya kegiatan yang kemarin dilakukan Ibu Aprilia itu sangat luar biasa sekali, karena buat saya itu adalah suatu pembelajaran atau ilmu baru yang awalnya saya tidak tahu keterkaitan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi, di mana di awal yang saya tahu ya anak itu mematuhi peraturan sekolah yang ada. Oh, ternyata setelah Bu Aprilia melakukan diseminasi, keterkaitan dari modul 1.4 itu memberikan gambaran yang luar biasa tentang saya. Bukan lagi peraturan kelas, tapi saya bisa memberikan atau membuat bersama anak-anak keterkaitan dengan keyakinan kelas. Yang kedua, berkaitan dengan segitiga restitusi itu juga sangat luar biasa sekali, bahkan merubah mindset saya. Yang awalnya saya langsung mengejudgment anak ketika anak itu melakukan kesalahan, tapi dengan adanya segitiga restitusi, pola pikir saya sangat berubah, di mana pasti anak memiliki penyebab melakukan itu apa. Jadi kita tahu dulu anak itu kenapa melakukan itu, dan diberikan kesempatan menceritakan keterkaitan kenapa dia melakukan itu, tidak langsung ngejudgment. Dan itu luar biasa sekali, mindset saya sangat berubah keterkaitan menghadapi masalah bersama anak-anak, terutama sekarang bisa menerapkan tentang segitiga restitusi untuk berkaitan masalah dengan anak-anak. Dan harapannya lagi setelah event ini, semoga teman-teman calon guru penggerak angkatan 9 tetap secara konsisten ya melakukan pengimbasan, karena kami yang belum mengikuti program guru penggerak pastinya kan belum tahu seperti ini. Dan harapannya ketika para calon guru penggerak ini melakukan pengimbasan secara berkala, walaupun kita nggak ikut, itu kita dapat ilmunya, itu yang luar biasa sekali. Jadi jargonnya guru penggerak benar-benar dapat terlaksana dengan baik, yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan, minimal di lingkup yang paling kecil di instansi masing-masing CGP. Dan saya sangat bangga, saya sangat
sangat tertarik dengan kegiatan ini. Jadi harapannya kegiatan ini dapat terus terlaksana ke depannya agar lebih keren lagi. Terima kasih banyak itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan inspirasi dan memberikan motivasi agar ke depannya kegiatan ini tetap terlaksana. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.